Selamat datang di Take It Out. Waduh, kali ini bareng Padli dan juga Edo juga. kita kembali memperkenalkan sih masing-masing ya. Sebenarnya Ya. yang Edo di sini, teman Dan Take It saya Out. Padli juga di sini ya. Betul. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk menyapa kalian semua yang sedang pengen tahu gadget-gadget terbaru di Yoi. tahun 2023 ya. Tiga, benar sekali. Karena di Take It Out ini kita akan bahas seputar gadget, tapi tidak hanya seputar gadget, kita akan bahas seputar yang namanya teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Betul banget. Nah, Yoi. kalau misalkan ngobrolin seputar teknologi, yang paling kita sering sentuh ya, Padli ya. Yep, benar sekali. Yang paling kita sering bawa kemana-mana lah gitu ya. Betul, itu adalah gawai pintar, Wow, atau smartphone. smartphone. So Indonesia banget ya. Semoga smartphone-nya juga terkait dengan yang punya ya, Yoi, smart bener. juga ikutan. Harapannya sih gitu ya sebenarnya. Dan kita berbicara tentang smartphone ya, Dok ya. Betul. Smartphone itu akan memasuki yang namanya masa kadaluarsanya dan juga masa pakainya. Nah, ini juga bisa jadi pertimbangan teman-teman Take It Out kalau pengen beli smartphone ya biasanya. Pengen beli ini, tahannya berapa lama sih? Yep, benar. Apakah akan bertahan selama 3 tahun? Betul. Kalau iPhone itu sepengetahuanku karena aku Android user ya. Yoi, kenapa tuh? Kan dia biasanya jadi pertimbangan itu adalah ketahanan baterai ya, Padli ya. Yep, ketahanan baterai itu Apa sih menjadi namanya kita bilang kalau baterai user health. iPhone? Hah? Baterai health, kesehatan Baterai baterai. health-nya ya. Kayak gitu ada yang 70%, 80%. Yoi. Nah, kalau iPhone sih sebenarnya penyakitnya di sana ya. Nah, kalau Android kan mungkin penyakitnya adalah ketika dipakai lama dia akan makin lelet. Iya. Nah, itu kan biasanya kalau penyakitnya Android. Ya, walaupun nggak dipakai gaming juga tahun ke tahun dia jadi bakal performanya turun gitu, Pak. Ya? Karena aplikasinya makin berat. Betul. Jadi di 2023 ini apakah handphone ini akan bisa dipakai sebagai daily driver atau tidak? Tuh, coba akan kita lihat bahas. aja untuk beberapa rekomendasi, Padli ya. Yoi, benar Di sekali. awal tahun 2023 ini. Yang pokoknya masih bisa bertahan dan bisa dipakai selama 2 sampai 3 tahun ke depan. Anggapan orang-orang zaman sekarang istilahnya masih worthy lah. Yes, benar sekali. Oke, kita mulai masuk yang ke pertama. Betul. Ada yang namanya iPhone 11 atau iPhone 11. iPhone 11 gitu. Ya, saya sebutnya iPhone 11 lah. Enak disebutnya. Ini mungkin untuk para iOS user ya, Padli ya. Bener, buat iOS user yang mau pakai iPhone tapi merasa kayak nggak mau ketinggalan dan juga nggak mau kemahalan. Atau satu lagi nih, Padli. Apa tuh? Teman-teman Android user yang pengen pindah. Yang pengen hijrah mungkin ya. Karena pengen hijrah itu kan berat ya biasanya ya, Do ya. Tantangannya banyak ya. Yoi, bener. Nah, kalau kalian gitu ya pengen pakai iPhone di 2023 seperti yang aku bilang tadi, kalau misalkan pengen kelihatan iPhone banget dan tidak kemahalan maksudnya gitu, bisa pilih yang namanya iPhone 11. Kenapa? Yang pertama, kita bahas seputar yang namanya kelebihannya. Kelebihan iPhone boleh dibilang masih mumpuni dengan multitaskingnya. Multitasking iPhone boleh dibilang nomor wahid di kelas gadget ataupun juga smartphone. Nah, namun kalau kita berbicara tentang harga, karena iPhone ini kalau misalkan naik harganya itu keluar, misalkan barang baru keluar gitu ya kan, turun harganya itu dikit. Jadi iPhone 11 ketika rilis 2019 itu harganya 12 jutaan. Tapi sekarang 8 jutaan. Lumayan lah, sekitar Lumayan. 4 juta turunnya. 4 juta turunnya Kita. ya wajar sih ya, karena dari tahun 2019 dan sampai 2023. Tuh, tapi gitu nggak sih, Padli, kalau misalkan iOS atau iPhone ini udah turun, banyak yang ngincer juga. Yep, banyak benar yang sekali. bilang kayak, nunggu beberapa bulan gitu. Itu yang dinamakan apa ya, boleh dibilang ya, penyakitnya iOS user. Mungkin juga kita bakal rekomendasiin iPhone 12 kalau 3-4 bulan ke depan lagi ya, Padli ya. Benar. Ataupun juga 2-3 tahun ke depan. 2-3 maksudnya tahun juga. ke depan masih oke lah. Nah, kalau kita berbicara tentang iPhone 11, mungkin sedikit kurang harapan dulu ya terkait dengan layar, karena iPhone 11 masih menggunakan yang namanya AMOLED. Oke. IPS, bukan AMOLED maksudnya ya. Rata-rata smartphone di 2023 udah mulai pakai yang namanya AMOLED. Tapi ini tidak menjadi penyakit juga gitu ya. Kan tidak menjadi hal yang boleh dibilang kurang di iPhone. Karena didukung dengan yang namanya prosesor atau chipset, yaitu Apple A13 Bionic. Oke, tapi untuk memanjakan mata pasti jadi deal breaker banget ya. Yep, benar sekali. Tapi iPhone dengan kekuatannya masih menggunakan 120 Hz, itu menjadi keunggulan juga di iPhone tersebut. RAM-nya 4 GB, mumpuni juga, ya kan? Ibaratnya, walaupun 2023 RAM 4 GB masih dolok-olok, tapi kalau di iPhone dia akan kekuatannya penuh. Dan yang berikutnya kamera. Nah, kamera ini, Dok,
ada 12 megapiksel dan juga untuk wide dan juga ultra wide-nya 12 megapiksel. Iyalah, kalau kita ngobrolin kameranya iPhone ya, sudah tamat kayaknya Iya benar pembahasannya. sekali. Terus juga nih baterai Dok, yang masalah penyakit tadi. Baterai dari iPhone XR edisi sebelumnya gitu yang di 2018 ini ditingkatin, tapi selisihnya cuma 1 jam. Jadi menggunakan baterai 3110 mAh. Oke. Anggapannya kalau iPhone XR bisa bertahan sekian jam, nambah 1 jam lagi di iPhone 11 gitu. Oke, mungkin bakal upgrade lagi, nambah lagi beberapa jam ya. Yep, benar sekali. Makanya kenapa jadi 2023 iPhone 11 masih worth it? Karena itu tadi kekuatan daya tahan baterainya lumayan masih mumpuni dan juga yang namanya RAM-nya ibaratnya gokil lah intinya. Dan menggunakan chipset A13 ini ibaratnya kayak main PUBG lancar. Betul betul. Karena kita juga bukan sembarangan ya untuk ngerekomendasiin di tahun 2023 ini. Yoi. Kita juga ngelihat dari portabilitas teman-teman Take It Out yang pengen sibuk dengan handphonenya mungkin di Yes, tahun ini, benar. dan juga pemakaian yang lumayan intens juga ya Padli ya. Bener. Nah, kalaunya iPhone 11 itu saja mungkin yang paling apa ya boleh dibilang enak lah dipakai di 2023. Oke, sekarang saatnya Android user nih teman-teman. Yes, silakan. Nah, kita punya yang paling nomor wahid dulu deh ya di Oke. rekomendasi kali ini, walaupun memang harganya lumayan wahid juga. Nggak wahid-wahid banget sih ya, lumayan lah ya. Lumayan. Mid range. Mid-range ya. Ada Samsung S20 FE dan ini udah masuk ke 2023 walaupun memang terpantau di all shop nih Padli. Harganya masih 5 jutaan. Sosok lah mungkin lah, Gak lumayan lah. murah, gak mahal lah. 5 jutaan itu kalau misalkan kita banding-banding ke sama Dengan beli kuaci misalkan gitu ya, mungkin dapat segudang kayaknya. iyalah. Kalau misalkan Nah, beda ya. beli kuaci. Kalau misalkan mau beli iPhone mungkin udah dapat di awal tahun ini iPhone X ya. 10 sama 10R atau 10S. benar. Nah, kan kalau iPhone atau iOS user kita naik lagi mentoknya tadi di iPhone 11. iPhone 11. Nah, ini kalian kalau pengen turun dikit dan pengen ke Android user ada Samsung S20 FE ini yang cocok banget untuk kamu yang belum kesampaian pakai smartphone eksekutif lah. Ya boleh dibilang katanya Samsung S20 FE ini adalah Samsung flagship katanya, tapi dengan kelas rendahan gitu loh. Dan kalau misalkan istilahnya di laptop itu Asus TUF lah. Iya mungkin lah. Nggak yang biasa banget, nggak ROG. Iya, tengah-tengah lah mungkin lah gitu ya kan. Tapi yang Snapdragon-nya ya jangan varian lain ya. Iya soalnya ada varian lain Dok. Betul. Di awal kemarin perilisan Samsung S20 ini ada ngeluarin yang namanya Exynos. Exynos benar. Jadi setelah itu, nah kenapa ya Samsung ini menurut aku kayak bingung lah gitu ya kan, karena mungkin kebanyakan produksi, Ya. jadi akhirnya ngeluarin Snapdragon versionnya. Tapi tetap kalau pengen banding-bandingin Samsung S20 FE sama iPhone 11 tadi, layarnya nih Padli. Oke, kenapa layarnya tuh? Layarnya seperti yang Padli tahu, apa untuk kekhususan Samsung pasti kamu tahu. Iya karena ketahanannya dan juga Super AMOLED. Super AMOLED itu dia. Kayaknya orang-orang udah pada tahu juga untuk kekhususan Samsung ini dari segi view ya. Jadi nonton udah enak banget lah. Kamera masih bisa ya kita bilang bersaing lah Padli ya. Untuk beberapa mungkin kalau misalkan iOS agak susah, tapi beberapa Android di kalangannya masih bisa sangat bersaing di tahun awal 2023 ini. Iya benar. Kalaunya misalkan pengen yang lebih rendah lagi mungkin Dok ya, mungkin bisa dengan menggunakan yang namanya apa sih namanya tuh, tetangganya lagi. Kita beralih ke sebelah lagi. Nah, coba kita lihat Iya. tetangganya tuh ada siapa itu Padli? Ada Realme sebenarnya sih. Ini berarti dari Android user juga ya? Iya, Android user. Kita beralih ke tetangganya dikit ya. Soalnya kan udah habis ya kayaknya Samsung ya. Udah selesai untuk Samsung Ternyata S20 nggak FE. terlalu unggul-unggul juga ya. Nggak Tapi ya? boleh dicoba. Oh boleh dicoba, oke. Boleh dicoba. Nah kalau yang satu ini teman-teman Take It Out ada yang namanya Realme 9 Pro. Oke. Realme 9 Pro, tadi harganya berapa Samsung? Kalau tadi 5 jutaan masih di all. Yang ini 3 jutaan. Oke. Rendah lagi dan Rendah lagi ya. boleh dibilang cukup bersaing lah kira-kira dengan yang namanya Samsung S20 FE tadi. Tapi sebelum kita ngobrolin persaingan nih Padli antara Android ya. Ini banyak banget varian-variannya seperti yang kita tahu. Dari satu brand aja satu tahun itu bisa ngeluarin beberapa varian banyaknya. Nah, kalau kita lihat dari Realme 9 Pro-nya apa sih yang bikin dia khusus di harga 3 jutaan Padli? Yang pertama itu kalau tadi mungkin ada Samsung S20 menggunakan yang namanya Snapdragon 895. 865 ya kalau nggak 865. salah. Nah, kalau yang ini memakai Snapdragon 695 Oke. dengan harga 3 jutaan. 695 boleh dibilang cukup worth it di Masih worth it di 2023. 2023. Sebenarnya kalau main game yang cukup berat AAA mungkin bisa mid ya. Kalaunya mid
Bisa, tapi kalau misalkan kanan mungkin ya agak nge-lag dikit ya. Agak nge-lag. Dikit lah mungkin. Iya, Nah, 3 kalau juta RAM-nya ya kita ingat harganya ya. harganya 3 juta, sesuai dengan harga lah. Harga. Kalau RAM ini ada 2 varian, ada yang 6 GB dan juga 8 GB. Jadi lu cukup pilih mana yang pengen dibeli dengan harga sekian, mau dapat 8 GB atau 6 GB. Nah, kalau memori internalnya rata semuanya 128 GB, dan kalau baterai, nah ini nih Androidnya kemenangnya di baterai. Betul, ketahanannya. Yoi, ini ada 5000 mAh. Boleh dibilang ini bisa bertahan sekitar 7 jam. 6 sampai 7 jam lah mungkin lah. Pemakaian intens ya? Iya. Sampai kita. Nah, Realme katanya pengen bilang kalau saingan di HP-nya ini adalah bersaing di bidang desain. Jadi boleh dibilang saingan Realme ini adalah kelas-kelasnya flagship, tapi dengan harga ya segitulah pokoknya ya. Sudah kita sebutkan sebelumnya ya. Oke. Terus juga kalau misalkan tampilannya dia menggunakan 120 Hz dan juga ada yang namanya IPS LCD. Tapi IPS ini boleh dibilang cukup bagus, hampir bersaing dengan AMOLED juga sebenarnya. Sampai bertahan masih bertahan juga di awal tahun 2023 untuk penggunaan IPS ya Pak? Iya, benar sekali. Nah, kameranya ini boleh dibilang bisa dipertimbangkan lah dengan iPhone ya. Bisa dipertimbangkan. Bisa dipertimbangkan aja sih sebenarnya. Tergantung Walaupun masih pemakaian. di bawah Samsung S20 Ya, tadi. bisa dipertimbangkan karena apa ya? Harga sekali lagi. Harga sekali lagi, dan juga kita melihat Android OS-nya sangat open source gitu ya. Open source. Jadi akhirnya berat, dan akhirnya ketika membuka kamera untuk aplikasi lain itu agak cukup berat. Contoh kayak misalkan Instagram pasti agak patah-patah gitu ya. Kalau di pakai laptop iPhone. itu istilahnya core-nya ya. Iya, benar sekali. Nah, itu tuh yang bikin yang namanya apa sih, boleh dibilang ya ada sedikit sosoknya lah gitu lah. Tuh, deal breaker juga Deal buat breaker teman-teman yang juga. pengen beli walaupun 3 jutaan ya Padli ya. Bener sekali. Sebelumnya mungkin ada salah sih sedikit ya. Boleh. Ternyata layarnya AMOLED, Super AMOLED. Sorry. Nah, ternyata layarnya Super AMOLED, dan ini bisa dibilang apa ya, sebagai kekuatannya dari Realme 9 Pro. Oke, bisa bersaing berarti sama Samsung ya? Samsung S20 FE dan refresh rate-nya 120 Hz. Oke. Tapi jeleknya masih ada iklan. Seperti yang kita tahu, Ya. handphone yang seperti itu, teman take it out ya. Masih ada iklan juga. Iklannya itu yang paling mengganggu sih sebenarnya ya. Jadi agak gimana gitu ya kan. Tapi dengan refresh rate yang mencapai 120 Hz ini boleh dibilang HP yang enak dipandang di tahun 2023. Bersaing dengan handphone flagship. Betul. Gitu loh. Di harga 3 jutaan tadi Padli. Iya, di harga yang 3 jutaan. Nah, ini yang bikin yang namanya Realme boleh dibilang sebagai salah satu list yang kita masukin di sini. Iya. Mungkin tadi pengen bilangnya salah satu penghancur pasar gitu. Enggak mau nyebut sih sebenarnya ya. Karena kalau misalkan nyebut kita takut dituduh sebagai Enggak, kita enggak Realme haters fans konten gitu kita ya kan, ya. atau Xiaomi fans gitu Nah. loh. Apakah ada list Xiaomi di sini? Coba kita lihat nanti ya. Iya, benar sekali. Sebelum itu kita ke adiknya dulu dari Samsung S20 FE tadi. Mm-hmm. Kita beralih ke Samsung Galaxy M53G. Iya. Nah, untuk seri yang rilis di awal tahun di 2022 kemarin nih Padli, di Desember cukup jatuh ternyata ya. Oke. Terpantau di harga naik sedikit dari Realme 9 Pro tadi. Entah naik sedikit atau banyak di 4,5 jutaan. Oke. Nah, Lumayan walaupun lah. memang seperti yang kita tahu nih teman take it out, Samsung dengan AMOLED-nya udah menjadi salah satu pesaing berat di kalangan Android user ataupun juga bahkan iOS ya, untuk layar yang bisa memanjakan mata. Alright. Dengan 120 Hz-nya. Oke. 4K, mau lagi, dan 5G. Oke. 5G emang jadi sebuah keunggulan ya di tahun 5G 2023. itu adalah salah satu janji manis sebenarnya untuk para Android user ya, Iya. di Indonesia. Bener, tapi apakah nyampe? Di bawah misalkan jalan-jalan ke pelosok-pelosok, apakah nyampe 5G? Harapannya kan seperti itu, Badli. Iya. Nah, pengennya sih kayak gitu. Tinggal jaringan. juga Apa tuh? yang jelas sistem masih update. Oke. Di awal tahun 2023 ya. Ini kita ngobrolin beberapa handphone ataupun smartphone juga di tahun sebelumnya yang masih worthy. Gitu. Bolehlah disaing-saingin sama Realme 9 Pro tadi. Lumayan lah kira-kira lah. Dan Lumayan. juga layarnya yang tadi bisa dibilang layarnya yang bisa dibilang 4K, 4K, 120 Hz. 120 Hz. Layarnya Super AMOLED, Super AMOLED gitu ya juga. kan. Dan ini bisa dibilang juga bisa bersaing dengan yang satu ini.
Ada apa tuh? Ada yang namanya Xiaomi kah? tetangganya, bukan, tapi anak buahnya Xiaomi. Oh gitu. Ya, entah kenapa sedikit out ya. Iya, tapi masih Out of masuk topic ya. maksudnya. Masih masuk. Xiaomi ketika pengen rilis saingan, dia ngeciptain sendiri saingan sendiri loh. Iya, bikin anak buah yang lu dulu deh. Ya, kayak disabung ayam lah gitu ya kan. Lu saing deh gitu ya kan. Iya, ada Makanya apa tuh, Fadli? Poco M5. Nah, ada Poco M5 nih. Iya benar sekali, dan ini boleh dibilang baru banget dirilis di tahun 2022, tapi masih worth it pastinya di 2023. Nah, harganya, Dok. Aduh, ini yang boleh dibilang cukup menggiurkan. Harganya 2 jutaan. 2 jutaan. Yoi, benar sekali. As long yang termurah ya dari Yang termurah beberapa dari list tadi. 4 list di atas tadi ya. Oke. Ada 2.076.800 terpantau di all shop, mungkin bisa mahal lagi atau paling mentok 2.500.000 lah kira-kira. Oke, teman-teman Tekitot ini udah pada tertarik dengan perhatiannya ke salah satu smartphone kali ini dengan 2 jutaan. Coba kita lihat dulu ada apa aja sih Padli di harga 2 jutaan ini. Yang pertama dulu untuk layarnya ada IPS LCD. IPS, oke. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya AMOLED. IPS. Yang ini IPS. Oke. Tapi kekuatan proteksinya menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Itu yang kekuatannya di situ sih sebenarnya. Aku sebagai pengguna Xiaomi emang bener-bener bisa membuktikan sih ketahanan dari layarnya. Ya kan ibaratnya. Walaupun anak buah Xiaomi ya. Ya, Gitu. boleh dibilang bisa dibanting-banting lah. Bisa gitu dibanting-banting ya kan. beneran. Jadi kalau misalnya ketahuan selingkuh, ya bisa dibanting sama istri. Beda. Oh, beda ya. Oh, kita lanjut aja Padli Oke, kelebihannya apa baiklah. lagi? Yang berikutnya RAM-nya boleh dibilang ini nih yang kurangnya di sini, Dok. Oke, dengan 2 jutaan Padli ya, Iya kita sih. sekali lagi teman Take It Out bisa mempertimbangkan hal tersebut. RAM-nya 4 GB. 4 GB. Tapi prosesornya menggunakan MediaTek Helio G99. Oke, MediaTek ini sebenarnya masih bisa bertahan ya Padli di tahun 2023. Masih bisa lah. Masih bisa lah ya kira. Kita coba lihat lah gitu ya kan. Bener. Kalaunya sebagai daily driver apakah bisa bertahan atau tidak. Tapi MediaTek udah mulai bersaing lah gitu ya kan sekarang. Walaupun rekomendasi kali ini adalah paling mentok mungkin bisa kita bilang Iya, di awal benar tahun 2023. Di bawah itu kayaknya nggak disyaratkan. Dicoba aja lah gitu ya Boleh kan. dicoba aja. Tapi ya tanggung risiko sendiri Tanggung lah risiko gitu ya. sendiri. Nah, yang berikutnya ini mengenai kalau tadi sudah prosesornya dan juga RAM-nya, baterainya yang boleh dibilang bisa bersaing dengan handphone di atas tadi, Dok. Oke. Baterainya 5000 mAh dengan fast charging. 5000 mAh Fast charging. Oke. Kalau tadi kan kita lihat di atas tadi ada yang 5000 mAh. iPhone 11 saja 3300. 3.300. Ini 2 jutaan. 2 jutaan. Tapi kan memang terkenal ya iPhone dengan Iya, kembali lagi kualitas kita baterainya bahas ya. Oke. lumayan kurang gitu teman. Iya, nah pengisian cepatnya ini mencapai 18 watt. Boleh dibilang lumayan cepet lah. Kurang lebih misalkan ngecas handphone itu kisaran 30 menit sampai 1 jam. Oke. Untuk ngepull ya maksudnya itu ya. 30 menit sampai 1 jam loh. Iya, kurang lebih lah gitu Kurang ya. Nah, jadi ada yang namanya juga mono speaker di handphone ini. Biasanya kan stereo terus ya di mana-mana gitu ya Di kan. beberapa stereo Tergabung sih. lah pokoknya. Oke. Kan speaker kan pasti satu colokan, satu apa sih? Output gitu ya. Satu output. Nah, ini mono tapi di satu output aja gitu. Di satu output juga. Sebenarnya ya boleh dibilang kekurangan, boleh dibilang kelebihan sih. Ada teman-teman yang memang suka yang mono, ada yang suka stereo juga. Iya, benar sekali ya. Iya. Silahkan Kalau- pilih aja lah. Kalau nggak pengen ribet ya beli headset lah. Iya. TWS sekarang udah banyak banget rekomendasinya. Ataupun juga headphone lah. Iya. Lumayan lah. Apakah setelah ini kita bakal rekomendasiin TWS dan headphone? Tunggu saja teman kita ya. Kita lihat aja nanti. Apakah kita akan berbau audio-audio di setelah video Boleh, ini? bisa jadi. Yang penting stay tune juga. Tapi apa sih yang menurut Pak Ali ditunggu-tunggu gitu di tahun 2023 ini? Kita baru awal-awal banget ya, Yoi. belum ada visi atau mungkin udah kelihatan sedikit untuk beberapa hal yang menarik di 2023 ini. 2023 aku paling menunggu itu adalah keluaran baru dari Apple M1. Oke. Karena baru aja kemarin pas September 2022 mereka memperkenalkan prosesor M1. Oke. Kalau tadi kan ada Apple A13 Bionic gitu ya kan. Nah, kalau yang ini ada Apple M1. Jadi prosesor yang bisa dibilang lumayan cepat gitu ya. oke. Dan katanya tercanggih. Siapa tahu bisa kita coba. Iya, Apple M1 bisa lah masuk nanti ya. Oke. Dan katanya udah bisa dimasukin di iPhone 14 Pro Max. Gitu loh, atau di iPhone 15 lah gitu ya kan. Itu yang paling ditunggu sih kalau Oke. dari sisi Apple ya, kalau iPhone. Di iPhone. Betul. Tahun 2023 ya. Yoi, benar sekali. Udah rilis sih sebenarnya, tapi belum kita cobain Belum maksudnya kita gitu coba. loh. Belum hands on ya Padli ya. Belum hands on, jadi apakah Apple M1 bisa dibilang tercepat? Bisa mengalahkan Snapdragon? Kita tunggu saja nanti ya. Sip. Karena katanya pengen bersaing gitu. Oke.
Nah, kalau misalkan yang aku tunggu di 2023 sebenarnya di tahun 2022 udah lumayan hype ya. Hype-nya ini bisa mengalahkan iOS dengan berbagai macam teknologinya karena dengan model yang ditawarkan salah satu smartphone ini. Banyak yang lipat-lipat sekarang Padli ya. Oke, fold, flip gitu ya. Fold, Z Fold, apalagi kemarin kalau nggak salah terakhir ada Oppo ya yang Benar sekali. Fold smartphone juga. Jadi bisa kita bilang ini salah satu daya tarik tersendiri lah untuk teman-teman yang pengen anggaplah gengsinya kelihatan gitu Padli ya. Benar. Kalau yang lain kan semuanya smartphone-nya kayak gini gitu, lurus lah gitu ya kan, nggak ada. Ini kalau kita bisa bawa yang gitu bisa ya. ditekuk-tekuk kayaknya asik juga tuh. Iya benar sekali. Kalau bisa ditekuk-tekuk ya lumayan ada kelasnya gitu ya. Betul. Nah yang ditunggu-tunggu adalah inovasi apa lagi setelah ditekuk-tekuk Padli. Inovasi apa yang bisa misalkan kayak kaca bening. Iya. Walaupun memang kita tahu beberapa dari inovasi berikut bisa kita bilang gimmick ya. Tapi gimmick yang lumayan menjual juga nih teman-teman. Apakah bisa gitu ya kan? Apakah bisa jadi sesuatu yang membarui teknologi atau tidak gitu ya? Apakah bisa menjadi daya tarik tersendiri juga walaupun udah menjadi langganan ya dalam tanda kutip iOS. Oke, setelah 5 list tadi ya yang udah kita bahas. Itu adalah rekomendasi dari kita untuk smartphone yang masih worthy di tahun 2023 walaupun udah kelewat tahun ya Padli ya. Yes, benar sekali. Nah, sekarang kita bahas yang namanya kesimpulan. Kalau aku ya ya, dari 5 handphone tadi, entah kenapa aku lebih tertarik ya jelas lah iPhone lah boleh dibilang ya. Dengan kekuatan Apple A13 Kayaknya dia emang Bionic-nya fanatik nih teman kita. dan harganya 8 jutaan, ya bolehlah sosok gitu ya kan. Kalau aku Apple sih, masih dengan iPhone-nya gitu lah intinya. Kalau itu gimana? Tetap fanatik ya teman-teman ya. Iya tetap. Kalau aku sih di harga ya. Ini masalah harga lagi, kesesuaian sama apa yang pengen kita pakai dan kita gunakan di tahun 2023. Walaupun belum bisa sampai ke harga Samsung S20 FE, menurut aku Padli, aku masih bisa ngambil Samsung Galaxy M53G. Yang paling worth it nih berarti. Yang paling worth it dan juga middle range untuk penggunaan di awal tahun 2023. Walaupun nih ada catatannya juga, pemakaiannya nggak bisa bakal bertahan lama juga kayaknya gitu. Ya penyakitnya Android lah gitu ya. Seperti biasa gitu. Anggaplah 2 sampai 3 tahun. 3 tahun mentok banget deh, kayaknya udah jompo banget smartphone-nya nanti. Iya, udah kayak kakek-kakek banget gitu. Betul. Susah banget deh nyebutnya. Itulah pokoknya lah. Mohon dipahami. Iya, itu dia teman-teman kita untuk episode kali ini. Gimana menurut kamu? Apakah beberapa rekomendasi kita tadi bisa menarik perhatian kamu untuk beli smartphone baru di awal tahun? Apakah tidak? Dan juga 2023 ini penuh dengan gadget-gadget kejutan Padli ya. Yoi, benar sekali. Makanya ini worth it dipakai, tapi kalau misalkan ada kejutan lainnya, ya nothing tulus. Memang gitu semuanya masalah dana dan modal sih ya. Intinya adalah cuan gitu ya bro ya. Iyalah, kalau misalkan nanti ada cuan berlebih mungkin kita bakal rekomendasiin kamu high tech tertinggi di 2023 ya. Waduh, kita pengen tahu? Tetap stay tune aja terus di Cek Kita.